Kita di rumah Pak Madi, kita mau cerita disertasinya Pak Madi. Monggo Pak Madi. Ini Pak Madi tentang kepemimpinan gaya budaya Bali. Ya. Ternyata punya ada cerita khusus kepemimpinan budaya Bali di dalam menyikapi perubahan budaya. Ya. Apa yang melatar belakangi saya meneliti hal yang demikian? Ya. Saya lihat dulu sebelum Indonesia merdeka 1745 di Bali itu terdiri dari kerajaan-kerajaan, raja besar, raja kecil, sampai ke kecamatan itu ada kecamatan itu raja kecil. Karena ada fenomena 1745 kerajaan itu kan dihapus. Ya, sudah begitu dengan adanya loncatan dari perekonomian pertanian, itu namanya mertiwi, ya, nunas kepada ibu pertiwi, meloncatlah ke sektor pariwisata. Ya, dari agraris mestinya lewat industri, baru pariwisata. Ya, oke, loncat. Pariwisata ya. Di sini tuh pasti ada keterkejutan budaya. Ya. Pasti ada keterkejutan Shock budaya. culture and turbulensi. Iya, pasti ada keterkejutan budaya. Karena dulu ada budaya guyub, sekarang dengan budaya individu kan begitu. Iya. Tetapi yang menarik di sini adalah di Ubud. Itu saya tarik. Saya tidak panjang lebar saya. Saya di Ubud. Di Ubud itu memang ada Raja Ubud. Iya, secara konstitusi dia memang tidak ada. Tetapi rakyat yang menyebut dia raja. Cokorda. Iya, dengan Sukawati, iya, Cokorda Sukawati. Iya, dengan titel label adalah Raja Cokorda Sukawati. Itu pakai raja di depannya. Iya. Bali juga pakai raja ya depan. Iya. Ya, Cokorda Sukawati. Sampai saat ini dia dengan dua perubahan besar budaya itu tetap eksis. Yang lain yang besar-besar itu semua hancur. Tapi pemerintah ngakui dia sebagai raja. Enggak. Undang-undang dasar kita kan tidak ada ini raja. Secara de facto diakoni di jure enggak. Enggak. Tetapi masyarakat umumnya menyatai raja. Yang memang berlaku sebagai raja juga. Oh iya. Hormat sebagai raja juga rakyatnya. Iya. Wah. Upacara ada 4 upacara. Upacara dewa. Apa itu? Tuhan. Ya. Dia dianggap sebagai raja. Dalam upacara itu. Sekarang upacara manusia. Upacara manusia. Misal saja ada bagaimana kita mempunyai manusia lah dari kandungan dan sebagainya. Dia dianggap sebagai raja. Yang paling kelihatan adalah fitriyatnya, prosesi orang meninggal. Nah, itu kan ada badai. Ya, orang meninggal itu. Bangunan ya. Iya, bangunan badai dan sebagainya. Dia di situ kelihatan sekali sebagai raja. Iya. Yang menggotong itu 3.000 orang. Mana ada orang sekarang? Ya, kita pernah lihat ya. Iya. Turis bilang kan, kamu dibayar berapa? Dia bilang tuh. Enggak kok. Ini raja saya. Ini raja saya kok yang meninggal. Loh, di mana cari rakyat 3.000 mengusung itu? Berapa hari itu persiapannya itu? Ya. Nah itu. Jadi kenapa sampai begitu dalam perubahan dua yang besar ini, kok dia masih tetap eksis? Yang lain yang raja-raja yang besar itu sudah dulu berguguran. Ya, ternyata saya baca Foucault bahwa bahasa Lyotard, penelitiannya dia yang di Aljazair di situ. Di situlah ada 4 modal untuk menjadi seorang pemimpin. Itu loh. Malah Kafur-Rubias penelitiannya di sini itu. Ya, sudah begitu ada orang Amerika lagi meneliti dan sebagainya. Itu Raja Tabanan itu setelah 1745 dia membuat PT loh. Membuat PT. Maksudnya? PT Gadarata namanya. Perseroan terbatas itu perusahaan. Iya, perusahaan Gadarata. Karena dia merasa bahwa sudah tidak berkuasa. Sekarang dia ekonomi dia. Itu gagal. Nah, gagalnya saya counter dengan penelitian yang di Aljazair ini. Dia pasti kekurangan modal. Ya, terutama modal intelek. Nah, modal intelek yang tidak ada, modal uang dia punya. Ya, modal budaya dia punya. Ya, modal politik dia punya.
Ya, tapi modal intelek dia tidak punya. Karena raja itu terlalu diminyabubukan. Semua miliknya dia. Semua miliknya dia. Ngapain lagi sekolah? Sedangkan 1745 rakyat jelata bisa sekolah kan? Dulu kan tidak bisa sekolah. Jadi orang pintar ini semua. Dia sendiri bodoh. Kalau Raja Ubud lain lagi. Dia punya intelek. Apa buktinya? Presiden. Presiden itu jadi Raja Ubud. Maksudnya? Cok Sukawati, presiden NIT negara Indonesia Timur itu. Itu dia jadi presiden. Sosro-Bau. Siapa yang menemukan? Itu Raja Ubud yang menemukan. Cokordo Sarswati, Cokordo. Jembatan Sosro-Bau. Cokordo juga ya. Iya. Mercedes itu dia. Pendongkrak Mercedes. Dan sebagainya. Jadi dia itu punya intelek. Sekolahnya di luar negeri semua. Nah itu. Nah sekarang bapaknya raja yang berkuasa sekarang tahun 30 itu dia memanggil. Karena ada banyak turis di sini. Dia panggil turis-turis itu, dia panggil. Kamu di rumah kamu apa kerjaan kamu? Saya melukis. Siapa itu? Bonet dipanggil. Tinggal di sini Pak Bonet. Masih rumahnya. Si Semit masih rumahnya di sana. Raja Ubud yang ngasih. Ajari anak buah saya untuk melukis. Dulu lukisan Ubud itu tidak pakai perspektif, tangannya panjang kayak wayang kan begitu. Tidak pakai perspektif. Datanglah si Bonet, datanglah si Semit, terakhir datang si siapa itu yang ada 5 maestro yang diundang, dikasih tempat sampai sekarang gitu. Untuk mendidik itu. Setelah ada lukisan, kemana ini saya bawa lukisan ini? Dijual terus. Begitu si Raja Ubud, didirikanlah Pitamaha terus. Apa itu? Paguyuban Seniman Pitamaha. Biar jangan lukisannya semua habis terjual. Yang baik di sini disimpan. Biar ada untuk anak cucu nanti. Makanya berdiri terus Museum Pitamaha. Sekolah dia bikin sekolah dia bikin. Pada waktu Indonesia merdeka di Ubud itu tidak ada sekolah. Rakyat Ubud miskin, tidak punya SD. Dibikinin sekolah. Bikin sekolah pada waktu itu gimana? Tidak ada. Dia kenal sama turis Mister siapa lupa saya namanya. Pakaian adat Bali itu menghadap menteri pendidikan yang pertama. Dikomendasikan oleh orang Belanda ini. Datanglah Pak Menteri, tolong kasih saya sekolah. Berdiri sekolah di sana. Begitulah Ubud membajukan rakyatnya. Itu ya, lama ya. Dengan adanya pariwisata, karena dia punya modal dan sebagainya. Duluan. Ya hotel dan sebagainya. Dia jemput loh, tamu-tamu itu dia jemput. Dari sana untuk menginap di dari sanalah sampai undang ke Perancis untuk nari. Datang terus turis. Promosi. Datang turis satu kapal dari sini. Dari Banyuwangi datangnya satu kapal turun di Benung. Disambut bersama gong nanti. Itu acaranya. Disambut sama tari-tarian Bali. Turisnya bilang, hati-hati kamu ke Bali. Orangnya masih barbar. Pakaian kamu nanti dipreteli semua, dia bilang begitu. Kan takut turisnya itu nonton terus gamelan ini dengan segala aksesorisnya, penarinya semari. Terbengong begini. Loh, kok dibilang barbar orang Bali ini? Terus akhirnya pulang apa? Dia curi itu loh. Bunga-bunga penari itu dia curi, turisnya yang curi. Itulah ceritanya. Datang terus si penulis dari Amerika itu dan sebagainya. The Last Paradise di Bali dan sebagainya. Itu dibangun oleh Raja Ubud. Sebegitu, bagaimana tidak begini kok nggak populer seperti KRA Kartini ya? Raja Ubud tadi mesti kan populer sekali. Dia lebih tokoh bidang pendidikan betulan kan. Itu bapaknya si Cok ini. Itu bapaknya. Cok Sukawati. Nah begitulah ceritanya. Sehingga Ubud pun berkembang pesat di bidang lukis-melukis dan pariwisata, perhotelan, pariwisata.
Padahal tapi juga tidak meninggalkan pertanian. Pertanian kan juga bagus Ubud kan ya Pak? Enggak juga. Ubud itu kecil dengan 7 banjar, tidak ada sawah, tanahnya konturnya begini. Iya. Jadi dia berpikir apa yang bisa saya kembangkan. Ternyata dia berpikir sudah mengembangkan pariwisata. Dari tahun 20 dia kembangkan di sana. Dia tak ada turis di sini, balik hotel namanya. Dia bawa mobil, gratis ini. Mari loh, nih lihat Ubud ini. Oh, lihat Ubud. Iya. Nah, sudah begitu ada tari-tarian begini, ada legendaris, tarian legendaris. Ada ahli tari dari Tabanan itu. Dipanggil ahli. Iya, namanya si Mario. Pokoknya ada gedung Mario. Ahli tari itu. Ahli tari itu. Mario, kamu ahli tari. Lihat ini. Didatangkan turis. Didatangkan turis di situ. Main terus apa? Nari apa? Dan dansa turis itu apa namanya? Dancing. Dancing turis itu apa namanya? Balet. Ini lo balet ini. Lihat tari luar negeri, gini balet. Nah, itulah ditiru oleh Mario itu. Mengenai gerak kakinya itu. Jadilah Oleg Temblilingan itu. Karya si Mario itu. Oleg Temblilingan tarian di sini. Itu adaptasi antara balet sama tarian Bali. Itu. Nah, makanya kalau Ubud dulu punya rakyat untuk gotong dan sebagainya, karena dia dan sebagainya, sekarang udah merdeka, tidak ada raja, tidak ada anu, tapi dia nak punya hotel 3.000 anak buah, itu aja ini. Berapa kamu dibayar? Enggak, raja saya yang meninggal, dia bilang itu. Nah itu, iya, kita mesti tiru kepemimpinan yang begitu, kita tiru. Yes. Ya itu loh, kepemimpinan Raja Ubud yang bisa kita tiru. Tetapi untuk syaratnya menjadi pemimpin 4. Nah sekarang yang bilang mulutnya jadi pemimpin tidak punya 4 ini. Dia punya otot, anggota DPR punya otot saja, dan punya uangnya lu minjem juga. Tapi ininya enggak ada. Satu periode dia hancur. Nah itu loh, mestinya harus 4. 1 modal. Ya, modal kapital sudah jelas. Kapital. Ya, 2 kapital, modal sudah. 2 modal sosial. Ya, 3 modal budaya. 4 modal intelektual. Lengkap sudah. Itu Ubud semua dimiliki oleh itu ternyata. Teori kepemimpinan dari Cokorda. Enggak, saya yang Pak Made. Yang Dr. Made Subudi. Iya, penelitian daripada dikembangkan. Ya, hasil penelitian dari Aljazair oleh orang Prancis itu. Nah, itu ternyata memang berlaku di Ubud. Novelty-nya. Kebaruan dari originalitas. Disertasi dari Dr. Made Subudi. Rangkap jabatan sebagai pemangku atau pemangku sebagai doktor. Ini pakar di bidang sastra Jawa kuno ya Pak? Ya bukan, kalau sastra saya enggak. Bukan, Jawa? Bukan, artinya saya hanya membahas kepemimpinan budaya Bali. Budaya Bali, yes. Jadi seorang pemimpin, sekarang pun berlaku itu. Masih berlaku di beberapa tempat masih berlaku. Oke, clear.